Yang sekalian alam. Tiada sekutu bagimu, demikian maka diberitakan. Aku pertama-tama orang yang berserah diri. Maha suci Allah, Maha besar dan segala puji bagi Allah. Allah senantiasa mendengar siapa yang memujinya. Segala puji bagi Allah. Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan heboh video 5 gerakan sholat aneh. Begini penampakannya. Secara garis besar, gerakan sholat terdiri dari takbiratul ihram dengan cara mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan telinga, bersedekap, lalu membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan ruku dengan posisi tangan mencengkam lutut, lalu berdiri lurus dengan tangan lurus ke bawah di kiri dan kanan, selanjutnya sujud dan duduk di antara dua sujud. Lalu apa jadinya jika gerakan sholat tersebut berbeda dengan yang pemaparan di atas? Hal ini yang terjadi beberapa waktu lalu sehingga membuat heboh warganet. Seperti dalam video diunggah oleh akun Instagram @kajian.berfaedah, tampak 5 gerakan sholat yang tak biasa. Sholat aneh, demikian caption rekaman tersebut. Gerakan pertama yang disorot adalah seorang pria yang ruku. Ketika dilihat posisi tangannya, ternyata bukan di lutut, melainkan di pergelangan kaki paling bawah. Selanjutnya yang kedua, terlihat seorang perempuan seperti melakukan gerakan berjoget-joget, baru kemudian ia ruku. Tak sampai di situ, gerakan sholat ruku tersebut pun dilakukan dengan gerakan tambahan, seperti injit-injitan, lalu menaik turunkan badan. Lalu, gerakan sholat yang ketiga adalah pria bersedekap, seperti posisi tangan kala membaca surat Al-Fatihah. Hanya saja bersedekap itu ada gerakan lain berupa tangan disentuhkan ke jidat, dada kanan, dada kiri, lalu kembali bersedekap. Keempat, seseorang yang hendak bersedekap, lalu ketika hendak ruku, ia lebih dulu membuat gerakan seperti menarik benang layangan, baru ia ruku. Terakhir atau yang kelima, seseorang tampak berdiri lurus sambil menggoyangkan badan ke kiri dan ke kanan. Video ini sendiri disertai keterangan tertulis berupa anjuran agar ibadah diterima di sisi Allah haruslah terpenuhi 2 syarat, yaitu 1. Ikhlas karena Allah, 2. Mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah satu syarat saja yang terpenuhi, maka amalan ibadah menjadi tertolak. Demikian tulisan yang menyertai rekaman tersebut. Sementara itu, warganet pun ramai-ramai mengomentari, yang perempuan pakai mukena, bukan sholat itu mah, tapi kayak kuntilanak itu tingkah lakunya. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullah, komentar akun yang lain. Demikianlah Bray heboh video 5 gerakan sholat aneh. Begini penampakannya yang dilansir dari okezone.com. Bagaimana pendapat kalian? Lihatlah wajahnya yang tersenyum. Devita menari sambil tersenyum, menebarkan cinta. Dan dari bacaannya pun nggak jelas ini dia baca apa. Loncat gitu guys. Dan dari bacaannya pun nggak jelas ini dia baca apa.
Ini maksudnya apa ya? Mungkin dia kira ini lucu kan ya, tapi bagi umat muslim yang melihat ini pasti marah. Astagfirullahaladzim. Sholat ada, Sholat seperti apa, Pak? ibadah ada. Sholat kita buat baik, ibadah kita tidur, makan, itu ibadah. Di Islam sudah jelas Al-Quran menegaskan. Nah ini dengan sholat dan lain-lain kita bisa selamat. Kemudian yang perlu diketahui itu adalah rahmatan lil alamin. Ini mencari dulu supaya kelakar celaka, mencari masih pro dan kontra. Dan kami di sini tidak sah masuk di sini Pak. Memang kasih hujan dikartokan di sini nak merusak satuan Islam dan merusak menyusut pakai mata-mata kasih sama sekali. MUI tahun 2006 ya, tentang asiasi watonia politik kenegaraan. Jangan dilihat dari gerakan fisik saja. Ada indikasi wacana-wacana saya itu kata gue sudah makar, togut, hukumnya haram dan wajib diperangi oleh negara. Tapi ingatlah, jangan ada hasud iri dengki, jangan ada niat jahat. Ciptakanlah suatu ketulusan dan keikhlasan dalam kebaikan yang kita lakukan. Apabila kebaikan yang kamu lakukan, disitulah doa saya dan kekuatan pelindung kehidupan akan selalu menyertai kamu dengan tujuan-tujuan kamu yang harus kamu dapatkan. Nah inilah, tapi kalau kejahatan yang kamu lakukan, walaupun ini tidak luntur, tapi dia nggak ada fungsi. Nah di situ. Nah maka disitulah nanti saya berikan suatu doa, karena disitu tadi doa langsung saya. Tapi ingatlah, doa saya bukan doa agama seperti agama, tapi doa saya untuk kehidupan dalam hatinya, keselamatan di dalam menambah kekuatan daripada kamu sendiri. Amin. Amin. Tapi ingatlah, tidak ada tempat menghadap di sini. Nah, kalau nak menghadap semua di sini, kamu tidak sayang sama saya. Nah, disinilah semua saya berikan di dalam hati kekuatan ini. Amin. Nah, jadi sekaligus saya berikan. Saya ingatnya. Amin ya Allah. Alam pada yada, alam pada fasilkul kehidupan nyata, malam makoli fasilkul barakah. Amin ya Allah. Walatun tukoli manzad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kuli insaban. Bermula dari itu, kemudian dia mengembangkan khoyali atau mungkin fantasi atau halusinasi, sehingga dijabarkan dan dikatuk-katukan dengan keadaan yang ada, sehingga menjadi sebuah wejangan keyakinan yang sangat tidak masuk akal dan tidak referentif. Tidak ada dasar sama sekali dari berbagai buku-buku yang ada. Apa yang menjadi pedoman dia? Maksudnya tadi kan Ka'bah akan dipindahkan ke Lakbok kabarnya. Terus... Iya, iya. Yang menjadi pedoman dia
dari hasil semedi serta dari hasil nama-nama yang dikait-kaitkan, bahwa lakbok itu bahasa yang dipelintir oleh orang-orang Arab yang sehingga menjadi sebuah ritual labbaik Allahumma labbaik yang menurut dia katanya Allahumma ya lakbok, sehingga keoriginal Ka'bah atau Ka'bah yang hakiki itu berada di lakbok. Sholat dihapus. MUI dan umat Islam geruduk aliran pelindung kehidupan. Bubarkan sebelum umat bubarkan paksa. Aliran pelindung kehidupan muncul di Sumbar, sholat dianggap tak penting. Berita ini dikutip dari era.id. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Solo Selatan, Sumatera Barat masih menunggu kajian lebih lanjut dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FGUB dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan atau PAKEM untuk menentukan aliran pelindung kehidupan di kabupaten itu dinyatakan sesat atau tidak. Sekarang informasi yang didapat baru dari mulut ke mulut dan perlu dilihat apakah ada ADRT atau aturan beribadahnya secara tertulis dan harus ditelusuri lagi sehingga kami menunggu kajian dari FGUB dan PAKEM. Kata Ketua MUI Solo Selatan Syarkawi Aziz di Padang Aro, Selasa 12 Oktober 2021 kemarin. Namun demikian, katanya, MUI tetap memantau aliran pelindung kehidupan, tetapi secara jenjangnya. Itu adalah tugas FGUB dan PAKEM yang menelusuri. Kami masih menunggu pengkajian dan panggilan dari PAKEM untuk dilakukan sidang majelis, ujarnya. Ketua FGUB Solok Selatan Yusriyadi mengatakan aliran pelindung kehidupan ini sesuai penelitian PAKEM sudah meresahkan masyarakat, salah satunya terkait sholat yang tidak terlalu perlu. Dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan untuk melihat bagaimana ajaran pelindung kehidupan ini, ujarnya. Dari segi kerukunan umat beragama, katanya ajaran itu sudah meresahkan masyarakat. Setelah turun ke lapangan, katanya kalau diketahui itu sesat, maka akan dilakukan pembinaan agar pengikutnya kembali berjalan sesuai syariat Islam. Tugas kami hanya menjaga dan membina. Kalau sanksi itu hak pemerintahan, ujarnya. Berikut komentar dari warganet. Umat Islam sudah mulai banyak yang meragukan kebenaran ajarannya. Kata keren banget. Sumbar tumbuh subur aliran sesat padahal terkenal dengan orang-orang alim, kata Salayarla. Ya bagus muncul agama baru, biarkan bertambah banyak. Dari 4.200 lebih agama yang semua bikinan manusia sekarang tambah agama satu lagi. Besok siapa lagi yang mau membuat agama baru ya silahkan, kata Sari Rahmania. Sikat aja dari biang keroknya tu aliran, siapa yang buat sikat. Islam selalu dibuat isu tempatnya aliran sesat, kata Selamat Riyadi. Maaf, di ayat mana di Quran yang Rasul perintahkan sholat? Orang Yahudi, Ortodok dan Kristen Ortodok juga sholat sehari 3 kali dengan kiblat Yerusalem. Hatur nuwun, kata Joko. Di luar ajaran dari Rasulullah, Nabi Muhammad SAW adalah sesat, ujar Zaki. Muncul kepercayaan pelindung kehidupan di Sumbar. Jadi pengikut bayar 55 juta rupiah sholat sekali seumur hidup. Aliran kepercayaan baru muncul di Solok Selatan, Sumatera Barat dengan nama Pelindung Kehidupan. Aliran ini membolehkan pengikutnya sholat sekali seumur hidup. Selain itu, untuk bisa jadi pengikut pelindung kehidupan, harus membayar uang penebusan hak hingga 5 juta rupiah. Wakil Ketua Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat atau PAKEM Solok Selatan, M. Fajrin menjelaskan aliran ini terdeteksi pada Juni 2021. Aliran kepercayaan ini berkembang di Jorong Siman Juang, Nagari Alam Pauh 2, Kecamatan Pauh 2, Kabupaten Solok Selatan. Saat didatangi, mereka sudah tidak ada di lokasi. Dari hasil keterangan warga setempat, kata Fajrin, aktivitas pengikut aliran pelindung kehidupan itu sudah meresahkan. Mereka beraktivitas usai sholat isya dan meresahkan warga karena ajarannya dinilai sangat menyimpang. Kata Fajrin saat dihubungi Kompas.com Rabu 13 Oktober 2021. Untuk masuk ke dalam aliran tersebut harus membayar uang 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Mereka menyebut uang itu sebagai penebus hak. Dari keterangan warga, jika sudah membayar 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah, maka pengikutnya sudah bersih dari penyakit dan dosa, kata Fajrin.
Hanya saja, Pakem masih belum mendapatkan keterangan langsung dari penganut atau pemimpin kepercayaan tersebut karena mereka sudah berpindah tempat. Pakem masih melakukan pengawasan jika sewaktu-waktu muncul kembali aliran tersebut. Kehidupan ini sesat atau tidak? Begini penjelasan MUI. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Solok Selatan, Sumatera Barat masih menunggu kajian lebih lanjut dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FFGUM dan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan atau PAKEM untuk menentukan aliran pelindung kehidupan di kabupaten itu dinyatakan sesat atau tidak. Sekarang informasi yang didapat baru dari mulut ke mulut dan perlu dilihat apakah ada ADRT atau aturan beribadahnya secara tertulis dan harus ditelusuri lagi sehingga kami menunggu kajian dari FGUP dan PAKEM, kata Ketua MUI Solok Selatan Syarkawi Aziz di Padang Aro, Selasa. Menunggu hasil kajian dari FGUP dan PAKEM, setelah itu baru ada panggilan ke MUI untuk dilakukan sidang majelis, ujarnya. Namun demikian, katanya, MUI tetap memantau aliran pelindung kehidupan tetapi secara jancangnya sekarang tugas FGUP dan PAKEM yang menelusuri. Kami masih menunggu pengkajian dan panggilan dari PAKEM untuk dilakukan sidang majelis, ujarnya. Ketua FGUP Solok Selatan Yusriyadi mengatakan aliran pelindung kehidupan ini sesuai penelitian PAKEM sudah dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan untuk melihat bagaimana ajaran pelindung kehidupan ini, ujarnya. Dari segi kerukunan umat beragama, katanya, ajaran itu sudah meresahkan masyarakat. Setelah turun ke lapangan, katanya, kalau diketahui itu sesat maka akan dilakukan pembinaan agar pengikutnya kembali berjalan sesuai syariat Islam. Tugas kami hanya menjaga dan membina kalau sanksi itu hak pemerintahan, ujarnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.